Shalom, selamat pagi teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel yang baru dari grup MN Record, yakni channel Ibn MN. Puji Tuhan teman-teman, kita masih diberikan kesempatan berjumpa di hari Selasa, tanggal 4 Januari ini, dan saya berharap teman-teman semua tetap menjalankan aktivitasnya dengan hati yang penuh sukacita agar supaya apa yang dilakukan sepanjang hari ini bisa mendatangkan sebuah hasil yang menggembirakan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Teman-teman, kita di pagi hari ini akan membahas satu topik di mana saya mendengar ada sebuah video yang ditayangkan di channel HMC ya, channel yang baru dari Julikus HMC, yakni channel yang bernama Oten Slayer. Di situ Ustadz Alwan mengatakan bahwa ada misi sending yang dilakukan oleh umat Kristen. Dia katakan dipraktekkan yang dituduhkan Pak Kaceh oleh pengadilan bahwa mereka mengajak orang masuk kepada agama Kristen dengan membagi-bagikan pelayanan, misalnya dengan membagi-bagikan makanan atau sembako dan sebagainya, supaya orang bisa masuk Kristen. Tetapi itu tidak dibuktikan seperti apa ya. Pengadilan pun tidak menyatakan seperti itu ya. Yang mungkin kalau mengajak iya, tapi kalau mengatakan bahwa dibagi-bagi makanan atau dibagi-bagikan harta, benda, uang atau apa untuk orang masuk Kristen, Ustadz Talwan ini tidak bisa membuktikan ya pernyataannya dia. Hanya mengatakan bahwa ada terjadi, tetapi dia tidak mengatakan di mana terjadi, kapan itu terjadi. Nah, pernyataan dia ternyata ditepis oleh seorang Muslim juga ya, entah Muslim atau mantan Muslim. Dia mengaku bahwa dia sudah meninggalkan Muslim, tetapi dia masih tidak memilih agama yang lain, atau bisa dikatakan sebagai seorang agnostik, dan dia terpelajar teman-teman. Kalau tidak salah dia seorang S2 di bidang fisika ya, dari Jepang, dan namanya Hasanuddin Abdurrahman atau biasa disapa dengan Kang Hasan ya. Dia menepis pernyataan Ustadz Alwan dengan kesaksian bahwa dia pernah mengalami banyak sekali pertolongan dari pelayanan orang Kristen melalui rumah sakit ya, atau yang lainnya, tetapi tidak ada imbalan pamrih yang diminta dari umat Kristen. Bahkan mengajak pun orang masuk meninggalkan agamanya dan masuk ke Kristen, menurut dia tidak pernah, teman-teman. Nah ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Alwan ini ya, teman-teman. Nah, mari kita saksikan bersama-sama, teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang ini ya, yakni yang saya maksudkan adalah Ustadz Alwan dan juga dari Kang Hasan ini ya. Oke, mari kita saksikan teman-teman. Oke. Kira-kira teman-teman masih bisa terdengar nggak ya suara saya? Karena saya berharap bisa sebentar ya. Saya akan pastikan dulu bahwa apa yang sedang disiarkan ini bisa terdengar dengan baik ya. Oke, saya rasa sudah terdengar dengan jelas ya. Oke, saya akan putarkan video yang dimaksud tersebut. Bentar teman-teman ya. Saya akan putarkan video yang kita maksudkan ini. Nah, saya putarkan dulu video yang tuduhan dari Ustadz Alwan di sini di channel Oten Slayer. Di Oten Slayer punya Julikus HMC dengan judul Manusia Sakit Mental Kok Mau Diikuti. Seperti ini yang dikatakan oleh Ustadz Alwan ya atas tuduhannya terhadap kekristenan. Makanya wajar kalau umat Islam itu merasa risih juga gitu.
praktek-praktek misi Zending itu, misionaris itu nyata dan tampak nyata gitu. Bukan lagi tampak nyata, betul-betul real ada. Si KC, si Kosman itu di pengadilan terbukti satu yang membuat dia tuh berat di pengadilan adalah dia terbukti diusir warga karena melakukan misi Zending, karena melakukan misi sembako, bantu orang lalu mengeluarkan orang dari Kristen. Nah sekarang yang diributkan itu selain soal gereja kan soal bagi-bagi itu. Mana ada mereka itu kasih tanpa ada embel-embel gitu kan, berdiakonia tanpa ada embel-embel itu. Kita Iya kan? lihat saja apa yang disampaikan Paulus Zhang itu ya kan, visi misi mereka berdiakonia itu apa, itu catatan kita itu ya. Silakan kasih kesempatan teman-teman yang lain. Iya, Oke. aduh, nanti kita bahas. Oke, teman-teman sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Ustadz Alwan ini ya, bahwa misi kekristenan itu adalah melakukan sebuah pelayanan diakonia dengan ada embel-embelnya katanya ya. Dia menuduh bahwa seperti yang sudah disampaikan Paul Sang, tapi dia tidak menjelaskan seperti apa yang buktinya di mana, bahwa telah terjadi pelayanan diakonia yang mana orang Kristen mengajak atau memaksa seseorang yang dia layani dalam diakonia tersebut untuk masuk, berpindah, meninggalkan agamanya dan masuk menjadi agama Kristen. Ya, dia hanya mengatakan secara argumen atau penjelasan secara wacana dia saja, tanpa dia mengatakan. Memang tadi dia ada menyebutkan, misalnya Pak KC katanya mengajak orang ini, tapi dalam hal Pak KC dia tidak memberikan misalnya mengajak orang itu karena dia memberikan barang-barang atau sembako atau makanan ya. Nah, itu yang dia tuduhkan, bahwa orang Kristen melakukan hal-hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi sayangnya bukti-buktinya tidak ada. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang yang lain ya, yang lebih terpelajar, yakni Kang Hasan ini, terhadap Ustadz Alwan ini ya. Nah, ini apa yang Kang Hasan katakan di sini adalah kesaksian hidupnya. Mari kita saksikan teman-teman. Channel sebentar ya teman-teman. Nah, ini apa yang Kang Hasan katakan di sini adalah kesaksian hidupnya. Mari kita saksikan. Oh, salah. Saya salah share. Mohon maaf, saya share dulu. Saya sharekan kembali ya. Nah, ini penjelasan Kang Hasan terkait dengan tuduhan dari Ustadz Alwan tadi ya. Nah, di video ini I wasn't always like this. In fact, previously I've always been overweight and my lifestyle was far from. Di video ini Kang Hasan, belum terputar ya, sebentar. Agak sulit juga nih ya, sebentar ya. Di video ini Kang Hasan memberikan kesaksian hidupnya ya. Beda dengan Alwan yang tidak menjelaskan di mana tuduhannya itu terjadi, kapan itu terjadi. Nah, kalau ini dia menjelaskan sebagaimana kesaksian hidupnya. Ya, teman-teman mungkin oh iya, tadi sudah berpindah ya. Oke. Itu rumah sakit Kristen, suster-susternya dari Belanda. Ya di sebelahnya ada gereja, sebelahnya persis saya lihat suster-suster itu berdatangan dari gereja itu, mungkin ada asrama mereka. Nah, siapapun yang sakit dari kampung kami waktu itu di seluruh kota di Pontianak itu kan nggak ada namanya klinik bertaburan seperti sekarang. Jadi siapapun yang sakit itu berobat di situ. Dulu datuk saya, emak saya itu kena kanker. Nah, pada masa itulah baru saya mengenal istilah penyakit kanker. Pertama ada benjolan di bawah ketiaknya, itu makin lama makin besar, mengganjal kan. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Nah, ada dokter ahli bedah namanya Dokter Winoto dulu. Ya, Dokter Winoto. Nah, waktu itu berhasil diangkat.
Zaman dulu cuman nggak ada istilah kemoterapi, diangkat udah selesai gitu aja. Tapi kemudian datuk saya pulang itu beberapa bulan kemudian tumbuh lagi, dan saya ingat terakhir itu sampai dadanya tuh kayak membengkak besar gitu. Itu adalah kanker, dan beliau meninggal. Saya waktu itu usia mungkin sekitar 9 atau 10 tahun ya. Saya saksikan itu. Nah, di anggota keluarga saya yang pernah dirawat di situ ayah, ya emak, kakak saya satu, abang saya satu, kemudian keponakan saya satu, macam-macam penyakitnya. Ada yang operasi usus buntu, ada yang operasi amandel. Abang saya tabrak motor. Pernah satu kali itu 3 orang sekaligus. Emak saya sakit kena tipes, kakak saya operasi usus buntu, dan dalam keadaan kalut begitu abang saya tabrakan sehingga harus dirawat juga di situ. Di rumah sakit itu. Ya, rumah sakit itu. Jadi dalam keadaan kota itu belum punya rumah sakit, kami semua berobat di situ. Jadi ini hutang budi yang saya pikir tidak bisa saya bayar dengan apapun. Nah, orang-orang kampung begitu. Jadi karena kami ini punya akses lah, punya pengetahuan tentang kota. Kalau ada orang sakit di kampung itu pasti emak itu udahlah berobat ke sana, ke Pontianak sana berobat. Nah, termasuk ada adik ayah itu ya. Adik ayah saya itu, mohon maaf kalau orang kampung tuh bilang sakitnya tuh keluar dubur. Jadi dia tuh sakit wasir ya, wasir. Nah, jadi seumur hidup itu sakit. Seumur hidup itu udah terkenal bahwa di kampung itu orang ini punya penyakit ini. Nah, itu ketika kami sudah mulai mengenal rumah sakit di tahun 70-an itu dibawa lah. Nggak ada duit, tidak ada masalah. Cukup dengan surat miskin, surat keterangan bahwa orang ini miskin dari lurah, berobat tuh gratis. Zaman dulu nggak ada BPJS, tapi berobat tuh gratis. Dan yang paling penting tadi, tidak pernah ada cerita misalnya orang tuh datang, kemudian doain kami supaya masuk Kristen atau menceramahi kami soal agama Kristen, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi ya sampai sekarang tidak ada satupun anggota keluarga saya yang pindah agama ke agama Kristen. Tidak ada satupun yang menceritakan pengalaman, oh dulu kami itu dirayu-rayu untuk masuk Kristen. Nggak ada. Ya, itu. Adalah kesaksian tes hilang lagi ya, sorry. Oke, sudah ada. Teman-teman, tadi Kang Hasan ini sudah menyatakan bahwa dia telah membuktikan di dalam kehidupan keluarganya dia bahwa tidak ada satu orang pun yang mereka melakukan pengobatan di rumah sakit Kristen, ya dilayani oleh para suster-suster Katolik ya di rumah sakit tersebut, dokter Kristen, dan memang notabene itu adalah pelayanan diakonia Kristen, itu mengajak mereka untuk berpindah agama Kristen. Walaupun mereka merasa bahwa mereka tanpa ada uang pun mereka bisa berobat di rumah sakit itu. Dan itu adalah hutang budi terbesar buat mereka kepada yang mereka rasakan terhadap yang dilakukan umat Kristen kepada mereka. Ya, tidak ada satupun. Dia menyaksikan kapan kejadiannya, tahun berapa, siapa-siapa saja orang yang mengalami pelayanan kasih daripada diakonia Kristen. Tetapi seorang Ustadz Alwan, ya, mungkin karena dia juga katanya sih dia dokter, ya, dokter, tetapi saya sudah lihat bahwa dia itu bukan dokter, ya. Dia hanya, saya bukan mengkerdilkan usaha yang dia lakukan, karena saya juga punya saudara
kakak saya yang melakukan usaha seperti dia. Dia hanya punya clothing brand, ya pakaian-pakaian yang mana dijual secara online, itu saja. Dan dia tidak ada bukti bahwa dia itu sekolah dokter. Dia akui juga, itu cuma orang-orang aja yang mengatakan dia dokter. Mungkin dia lulusan, tidak ada dijelaskan bahwa dia lulusan dari Universitas mana. Tetapi seorang Kang Hasan ini, dia seorang S2, kalau tidak salah S2 dari fisika yang ada di Jepang, Universitas Jepang. Justru dia begitu detail menjelaskan bukti-buktinya, siapa saja, bahkan disebutkan nama-namanya, kondisinya bagaimana, kemudian kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, itu baru menyatakan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Alwan hanya menuduh tanpa menjelaskan kapan, di mana, siapa yang dia tuduhkan itu. Kemudian dia juga jelas sekali mendiskreditkan kekristenan. Ya, nah inilah bedanya bagaimana seorang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan, teman-teman. Ya, dalam menyatakan argumen. Saya hanya mau menyatakan seperti itu karena tuduhan yang dialamatkan kepada kekristenan itu bukan baru kali ini dilakukan oleh seorang ustadz. Ya, saya melihat Ustadz Alwan ini mungkin kalau Nabi Muhammad katakan bahwa pada akhir zaman akan ada ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang berakhlak jelek dan berwajah jelek. Nah itulah Ustadz Alwan, termasuk salah satu di kategori yang Nabi Muhammad membuatkan di situ. Ya karena apa? Akhlaknya dia begitu rusak, teman-teman. Dia mengatakan menuduh kekristenan seperti itu tanpa ada menyertakan bukti-bukti yang dia katakan. Jadi semua yang dia ucapkan tidak dipertanggungjawabkan. Beda dengan orang yang terpelajar seperti Kang Hasan ini. Ya, dia tahu ketika dia mau menyatakan sebuah argumen, dia harus menyatakan kejadiannya kapan, siapa yang terlibat di dalam kejadian tersebut, di mana kejadiannya tersebut berlangsung, ya, bagaimana prosesnya. Itu sangat detail, teman-teman. Ya, dan kalau yang dilakukan oleh Ustadz Alwan dan rombongan-rombongannya dia, di situ ada Trion Slayer, di situ ada Julikus AMC, baru ada semualah mereka yang selalu berbicara di channel AMC itu model-modelnya seperti Ustadz Su Alwan TV ini, teman-teman ya. Dia menggunakan channel Alwan TV. Nah itulah yang saya katakan bahwa tidak ada bukti selama ini kekristenan itu melakukan pelayanan diakonia dengan meminta atau memaksa orang untuk mengikut agama Kristen. Beda pelayanan diakonia, beda dengan koinonia atau kesaksian dalam penginjilan. Ya, kalau penginjilan itu memang metodenya berbeda. Tapi kalau diakonia itu konsepnya tidak seperti yang Alwan tuduhkan, ya. Dan orang Kristen tidak pernah mencampur baurkan yang namanya diakonia dengan marturia dan koinonia, ya. Itu yang harus dipahami. Karena Ustadz Alwan ini menyebutkan istilah-istilah Kristen, diakonia, dia tidak tahu. Dia tahu diakonia itu apa. Tetapi konsep bagaimana aturan diakonia dia tidak tahu. Ya, bagaimana kita marturia, kita melakukan kesaksian dalam penginjilan, istilah-istilah itu dia tidak tahu. Mungkin istilahnya dia tahu, tetapi aturan-aturan mainnya yang sudah ditetapkan oleh gereja dia tidak paham, teman-teman. Ya, yang ada hanya tuduhan-tuduhan. Ya, kalaupun ada di lapangan, saya pernah melihat itu bukan Kristen, itu adalah saksi Yehova. Ya, tetapi mereka saksi Yehova, mereka tidak dalam hal diakonia. Mereka itu rajin masuk di pasar-pasar, ya di tempat pusat-pusat keramaian, bahkan datang ke rumah-rumah untuk mengajarkan tentang kekristenan dengan membagi-bagikan buku dan menjelaskan kepada orang-orang. Itu hanya orang-orang saksi Yehova. Ya, banyak di pasar-pasar, ya. Saya di luar negeri pun saya sering lihat itu. Misalnya ketika saya jalan-jalan di di Australia, baik di Melbourne, di Sydney, di kota apapun di Australia itu semua ada, ya. Mereka membagi-bagikan traktat tentang pengajaran tentang pengajaran-pengajaran
Alkitab versi saksi Yehova ini atau Jehovah Witness, ya. Nah, mereka lah yang mungkin dimaksudkan oleh Alwan TV, tetapi konsep diakonia yang dituduhkan oleh Ustadz Alwan ini itu berbeda dengan apa yang dia tuduhkan. Diakonia pelayanan kasih itu tetaplah pelayanan kasih tanpa harus ada embel-embel, ya, dan tidak pernah diakonia dicampur baurkan dengan marturia dan koinonia, yakni dengan penginjilan yang memang benar-benar murni untuk menjaring orang untuk masuk dalam kekristenan. Tidak ada seperti yang dia tuduhkan. Oke, saya rasa ini saja yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ustadz-ustadz yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad yang disebut sebagai Ustadz Su, seperti Ustadz Alwan ini, segeralah bertobat, ya, sebelum nanti ajal menjemput kalian di waktu-waktu dekat ini. Itu saja teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salam kebajikan. Haleluya. Amin.